Nah, ini loh. Semua orang fokus sama gol penalti oleh Romeni. Tapi lo tau gak sih? Ada satu sosok yang diam-diam jadi dalang di balik gol itu. Bukan striker, bukan winger, tapi justru gelandang yang dulu sempat tenggelam. Siapa dia? Jawabannya bakal bikin lo tercengang. Loh. Gak bahaya tah? FIFA dan AFC dituntut transparan. Negara Timur Tengah ini langsung kirim surat resmi ke FIFA, dan yang bikin merinding mereka sebut Indonesia sebagai negara yang wajib dikasih keadilan. Wah, ada apa nih? Negara mana yang dimaksud? Simak sampai habis, lo bakal kaget sama fakta-faktanya. Wah. 30 pemain, satu misi, Garuda terbang tanpa kompromi. Jepang di depan, kita nggak ngeri, siap tempur sampai menit injury. Siapa aja pasukan kita? Tonton videonya sampai habis ya. Sebelumnya mohon dukungannya, bantu pencet tombol like, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru Timnas. Terima kasih. Halo Bolo, Sobat Garuda. Gol perdana oleh Romeni lawan Cina bikin kita semua kegirangan. Tapi lo semua tahu gak sih, di balik gol penalti oleh Romeni itu ternyata ada dalang hebat yang kerja keras dari belakang layar. Yap, dia adalah Ricky Kambuaya. Tanpa Ricky bisa jadi Timnas berakhir hanya skor imbang 0-0 sampai akhir pertandingan. Gak cuma jadi figuran, Kambuaya tuh beneran jadi motor serangan yang diam-diam mematikan. Mau tahu gimana peran pentingnya? Pertandingan seru antara Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan tajam pecinta bola tanah air. Laga ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal pembuktian. Apalagi setelah dipanggilnya nama-nama baru kayak oleh Romeni yang akhirnya cetak gol perdananya bareng Garuda. Tapi yang bikin banyak orang mungkin kelewat adalah gimana permainan lini tengah yang benar-benar jadi kunci. Dan kalau lo jeli, ada satu nama yang tampil dominan banget, Ricky Kambuaya. Yap, Kambuaya yang sempat hilang dari radar Timnas, balik lagi dengan gaya main yang dewasa, kalem, tapi tetap meledak-ledak waktu dibutuhin. Laga lawan Cina ini jadi bukti nyata kalau Kambuaya bukan sekadar pelengkap, tapi justru aktor penting di balik terjadinya gol Romeni. Gol penalti yang dicetak oleh Romeni di babak pertama itu emang sempat jadi kontroversi. Tapi dengan VAR, wasit memutuskan memberikan hadiah penalti Timnas Indonesia, dan dengan tenang Romeni menyelesaikan secara sempurna penalti yang diberikan. Tapi lo pernah kepikiran nggak siapa yang memporak-porandakan dari awal yang bikin pertahanan Cina berantakan? Yap, jawabannya Kambuaya Bolo. Dari tengah lapangan, Kambuaya menusuk berlari ke sektor sayap kanan sampai kotak penalti yang jadi awal dari proses terjadinya penalti. Bukan cuma itu, Kambuaya juga sempat dijegal kakinya oleh pemain Cina dan Kambuaya terlihat kesakitan menahan kakinya tersebut, padahal banyak cara lain, tapi Kambuaya dengan pintarnya mengerang kesakitan. Kalau lo lihat ulang replaynya, positioning Kambuaya sebelum dijegal pemain Cina tuh udah kayak gelandang Eropa. Dia tahu kapan harus diving dan kapan harus menembak ke arah gawang langsung, dan yang paling penting, dia ngerti ritme permainan. Buat lo yang ngikutin Timnas dari zaman dulu pasti tahu kalau Ricky Kambuaya itu salah satu jenderal lapangan tengah era Shin Tae-yong. Tapi sayangnya belakangan dia sempat hilang dari daftar pemain utama. Banyak faktor dari performa yang naik turun sampai persaingan ketat di lini tengah. Tapi di bawah pelatih baru Patrick Kluivert, Kambuaya dikasih kepercayaan lagi. Dan hasilnya bener-bener gak nyia-nyiain kesempatan. Di laga lawan Cina, Ricky tampil penuh semangat. Dia aktif ngepres, bantu defense, dan bahkan beberapa kali hampir mengacak-acak pertahanan Cina. Walaupun gak cetak gol, kontribusinya tuh masif banget. Dia kayak otak permainan yang bikin Cina kewalahan nutup ruang. Bisa dibilang ini comeback-nya Kambuaya ke level permainan tertinggi bareng Timnas.
Dan momen-momen kayak gini harus banget diapresiasi. Kambuaya nunjukin kalau dia masih punya kualitas elite. Dia bukan cuma gelandang pelengkap, tapi kreator serangan, breaker lini, tengah lawan, dan bahkan bisa jadi pemimpin tempo permainan. Fakta ini nunjukin bahwa Kambuaya emang jagoan tersembunyi yang gak banyak orang notice. Dan menurut banyak pengamat, dia layak dapat tempat tetap di starting line up Kluivert. Sayangnya bab kedua Kambuaya diganti. Abis pertandingan, Ole Roemeny sempat diwawancarai dan ditanya soal gol penaltinya bareng timnas. Dalam komentarnya, Roemeny bilang, "Saya hanya menyelesaikan apa yang sudah dipersiapkan oleh tim. Semua pemain luar biasa, terutama para gelandang yang kasih saya banyak ruang dan bola matang." Meskipun gak nyebut nama langsung, jelas banget kalau yang dimaksud itu salah satunya Kambuaya. Sementara itu pelatih Patrick Kluivert juga kasih pujian tersendiri buat Ricky. Dalam sesi post-match, Kluivert bilang, "Saya senang dengan kerja keras Kambuaya. Dia punya energi dan visi yang bagus. Dia salah satu alasan mengapa serangan kita bisa mengalir lebih lancar." Wah, dapat pujian langsung dari legenda Belanda? Itu sih udah kayak dapat restu nikah dari calon mertua. Keren banget, Ricky. Kambuaya underrated parah sih, dia yang bikin lini tengah kita solid banget. Jangan cuma Roemeny yang diangkat dong, Kambuaya tuh jenderal lapangannya. Gue udah bilang dari dulu, Kambuaya itu motor serangan timnas. Dengan performa gila kayak gini, bukan gak mungkin Kambuaya bakal jadi andalan tetap Kluivert di lini tengah. Apalagi di tengah persaingan keras dengan nama-nama besar kayak Tom Haye, Mark Locke, sampai Calvin Verdonk yang bisa main di playmaker. Tapi beda sama mereka, Kambuaya punya gaya main khas Indonesia, bertenaga, agresif, dan berani tusuk ke depan. Gaya ini yang bisa bikin lini tengah kita beda dari tim lain di Asia. Kambuaya juga udah lebih matang. Gak terlalu over dribble kayak dulu, lebih ngerti ritme permainan. Kalau dia terus dikasih kepercayaan, bisa banget jadi gelandang top Asia Tenggara. Jadi brosis, meskipun yang cetak gol lawan Cina itu Ole Roemeny, tapi jangan lupa, di balik kesuksesan itu ada peran besar seorang Ricky Kambuaya. Tanpa kerja keras Kambuaya di lini tengah, mungkin Roemeny gak akan dapat ruang dan bola seempuk itu. Kita kadang suka terlalu fokus sama pencetak gol, padahal pemain tengah kayak Kambuaya tuh juga vital banget. Mereka yang jaga keseimbangan, mereka yang buka jalan, mereka yang jadi otak permainan. Yuk kita kasih apresiasi lebih buat Kambuaya dan semua pemain yang kerja keras walau gak selalu masuk highlight media. Dan semoga Kambuaya makin bersinar, bukan cuma di timnas, tapi juga di level klub, bahkan siapa tahu bisa main di luar negeri suatu hari nanti. AFC lagi heboh nih, tapi mungkin penuh strategi buat Federasi Sepak Bola Irak ngebikin gebrakan. Lewat Federasi Sepak Bola Irak alias FIFA, mereka dengan tegas mendesak dua lembaga paling sakti di dunia sepak bola, yaitu FIFA dan AFC, buat buka suara secara transparan dan fair tentang negara mana yang bakal dikasih kehormatan jadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hari ini Asosiasi Sepak Bola Irak mengirim surat resmi kepada FIFA dan AFC yang menyerukan keterbukaan penuh dan keadilan dalam proses pemilihan tuan rumah. Begitu isi pernyataan mereka. Gila gak tuh? Gak cuman ngoceh di media, tapi langsung ngirim surat resmi. Ini bukti kalau mereka serius banget, dan lebih kerennya lagi mereka juga sebut Indonesia sebagai negara yang patut dikasih spotlight karena punya tuntutan serupa. Nah ini dia bagian yang bikin hati kita sebagai warga plus 62 jadi meleleh. Dalam surat dan pernyataan resminya, Irak gak pelit pujian. Mereka secara terang-terangan bilang bahwa Indonesia layak dan patut didengar. Bahkan IFA nyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang juga nuntut transparansi. Artinya, kita gak sendirian, guys. Dan ini bukan basa-basi diplomatik. Ini adalah bentuk solidaritas nyata dari sesama federasi yang ingin sepak bola Asia berjalan fair, profesional, dan bebas dari dugaan-dugaan miring yang biasanya suka muncul kalau proses pemilihan tuan rumah gak dibuka secara jelas. Meski mereka juga ngajuin diri jadi tuan rumah, tapi Irak nunjukin mental kompetitif yang dewasa.
Mereka bukan tipe negara yang main belakang atau cuma pengen menang sendiri. FIFA ngaku bahwa mereka udah resmi ngajuin proposal ke AFC buat jadi tuan rumah salah satu grup, lengkap dengan dukungan penuh dari pemerintahnya. Kami siap secara infrastruktur, keamanan, dan finansial, serta didukung langsung oleh pemerintah Irak dan lembaga terkait, kata mereka. Tapi meskipun mereka udah sedia tempat dan dukungan, mereka tetap minta AFC dan FIFA buat jujur dan terbuka soal proses pemilihan. Mereka pengen semuanya jelas, mulai dari siapa aja yang daftar, apa aja kriterianya, sampai kapan keputusan akan diumumin. Transparansi penuh, bro. Indonesia juga punya kepentingan besar. Lo pasti ingat PSSI juga sempat ngegas soal hal yang sama. Mereka pengen ada kejelasan dari AFC dan FIFA soal kriteria pemilihan tuan rumah ronde keempat ini. Bukan tanpa alasan, karena kalau Indonesia terpilih jadi host, ini bakal jadi momen bersejarah. Main di kandang sendiri tuh ibarat dapet cheat code bisa dongkrak semangat pemain. Support supporter langsung dari stadion. Dan yang pasti jadi momentum emas buat nambah pengalaman jadi penyelenggara event internasional. Dengan adanya dukungan dari Irak, suara Indonesia makin kuat. Semacam kita satu frekuensi nih. Dan suara dua federasi sepak bola besar Asia ini gak bisa dianggap enteng. Apalagi dua-duanya udah punya pengalaman jadi tuan rumah turnamen besar. Nah, di balik desakan ini ada kabar yang bikin banyak negara mulai resah. Belakangan ini mulai muncul isu kalau dua negara Sultan Arab Saudi dan Qatar bakal dipilih jadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Waduh, padahal AFC dan FIFA belum ngumumin secara resmi, tapi kabar itu udah bocor kemana-mana. Gak heran, banyak federasi ngerasa was-was. Apalagi kalau pemilihannya gak transparan, bisa muncul dugaan main mata, kolusi, atau istilah gaulnya udah disetting. Makanya, seruan dari Irak dan Indonesia ini jadi penting banget buat jaga kepercayaan federasi-federasi lain. Jangan sampai AFC dan FIFA dianggap gak fair dalam bikin keputusan. Karena ini bukan cuma soal stadion dan lapangan, tapi juga soal kredibilitas. Nah, buat lo yang belum terlalu ngeh sama skemanya, sini gue jelasin dikit biar gak gagal paham. Jadi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal digelar dengan format round robin dan sistem sentralisasi alias digelar di dua negara. Total ada 6 tim yang lolos dari ronde ketiga, dan nanti dibagi jadi 2 grup, masing-masing isi 3 tim. Setiap grup bakal main dengan sistem home tournament. Artinya semua laga grup itu bakal digelar di satu negara aja. Pemenang dan runner-up masing-masing grup akan lanjut otomatis ke Piala Dunia. Sedangkan tim peringkat ketiga masih punya peluang lewat ronde kelima atau jalur playoff. Makanya jadi tuan rumah itu krusial banget. Gak cuman enak buat pemain, tapi juga bisa jadi keuntungan buat negara penyelenggara. Jadi wajar dong kalau Indonesia dan Irak ngebet banget minta kejelasan dan transparansi proses pemilihannya. Lo pasti mikir, yalah ngapain ribet-ribet minta transparansi? Toh yang penting main bola kan? Eits, salah besar bro. Transparansi itu kayak kunci biar semua federasi punya rasa percaya. Gak ada yang merasa dianaktirikan atau diakalin dari belakang. Apalagi ini bukan event kecil, tapi jalan menuju Piala Dunia. Semua tim pasti pengen punya kesempatan yang sama buat melaju ke panggung tertinggi. Kalau proses pemilihan tuan rumah gelap-gelapan, bisa bikin federasi kecewa, supporter marah, bahkan bisa bikin trust ke AFC dan FIFA runtuh. Dan kalau udah kayak gitu, ujung-ujungnya sepak bola Asia sendiri yang kena imbas negatifnya. Ini pelajaran buat kita semua bahwa sepak bola itu gak cuma tentang menang-menangan di lapangan, tapi juga soal solidaritas, saling support, dan perjuangan demi keadilan yang lebih luas. Jadi gini guys, sekarang saatnya kita dukung penuh langkah PSSI dan federasi lain kayak Irak buat mendorong AFC dan FIFA biar buka suara dan kasih kejelasan secepatnya. Kita pengen semua prosesnya fair, jujur, dan bebas dari kecurigaan. Dan siapa tahu kalau prosesnya transparan dan Indonesia memenuhi semua syarat, bisa aja kita dapat kehormatan jadi tuan rumah salah satu grup. Main di kandang sendiri, wih bakal pecah si GBK atau stadion manapun yang dipakai.
Timnas Indonesia bakal bentrok sama salah satu raksasa Asia, Jepang, dalam laga pamungkas babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi kabar baiknya Garuda udah terbang ke negeri Sakura bawa pasukan lengkap, gengs. Total ada 30 pemain yang siap tempur di Suita City Stadium. Mau tahu siapa aja mereka dan kenapa laga ini penting walau udah nggak ngaruh posisi? Oke, sebelum kita bahas satu persatu nama pemain, kita bahas dulu kenapa laga lawan Jepang ini tetap panas meski secara hitungan klasemen udah nggak ngaruh banyak. Jepang udah fix lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka menang terus kalah sekali lawan Australia kemarin, nyaris tanpa celah. Indonesia juga udah berhasil ngunci satu tiket ke babak keempat alias ronde pamungkas sebelum ke Piala Dunia. Tapi, kata manajer Timnas, Pak Sumarji, laga ini tetap penting banget. Bukan buat gengsi doang, tapi juga buat mental, pembuktian, dan ranking FIFA. Gengs, lawan Jepang itu kayak lagi uji nyali dan kita harus nunjukin kalau Timnas, kita udah bukan tim ecek-ecek. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Daftar pemain yang berangkat ke Jepang totalnya ada 30 nama. Lengkap dari kiper sampai striker, dari yang main di Eropa sampai yang lagi hot di Liga 1. Yuk kita bedah satu-satu per lini. Penjaga gawang Emil Audero dalam kurung Como 1907 Italia. Kiper baru naturalisasi mantan pemain Juventus, punya pengalaman Serie A, siap jaga gawang Garuda dari serangan cepat Jepang. Maarten Paes dalam kurung FC Dallas Amerika Serikat. Udah comeback setelah absen lawan Cina. Reaksi cepat jago 1 lawan 1. Nadeo Argawinata dalam kurung Borneo FC. Senior dari Liga 1 siap backup kapan aja. Fernando Ari dalam kurung Persebaya Surabaya. Kiper masa depan Indonesia, refleksnya ngeri. Reza Arya dalam kurung PSM Makassar. Sosok baru yang makin matang, bisa jadi pilihan keempat yang solid. Back tengah Jay Itzes dalam kurung Venezia FC Italia. Back jangkung dan tangguh. Udah bawa Venezia promosi ke Serie A. Mes Hilgers dalam kurung FC Twente Belanda. Baru gabung tapi langsung nyetel. Duel udara aman. Rizky Ridho dalam kurung Persija Jakarta. Back lokal yang tahan banting, jago baca permainan. Justin Hubner dalam kurung Wolves U21 Inggris, teknik bagus, bisa main sebagai ball playing defender. Jordi Amat Johor Darul Tazim Malaysia. Kapten tanpa ban kapten. Mentalitas dan pengalaman nggak diragukan. Fullback kanan Kevin Dix dalam kurung Borussia Gladbach Jerman. Pemain versatile, bisa main kanan kiri. Debut lawan Cina, oke banget. Yakob Sayuri dalam kurung Malut United. Speedy Gonzalez-nya Indonesia. Rajin bantu serangan dan bertahan. Asnawi Mangkualam dalam kurung Port FC Thailand. Pemain langganan, kapten masa depan. Pantang nyerah, fullback kiri Calvin Verdonk dalam kurung NEC Nijmegen Belanda. Baru dinaturalisasi, crossingnya akurat banget. Yance Sayuri dalam kurung Malut United. Saudara kembarnya Yakob dan sama-sama eksplosif. Sainel Patinama dalam kurung KAS Open Belgia. Bisa jadi opsi sayap kiri juga. Skill gocek-goceknya manis. Pratama Arhan dalam kurung Bangkok United FC Thailand. Si raja lemparan jauh. Lemparannya peluang. Gelandang Tom Haye dalam kurung free agent. Meski lagi tanpa klub, Tom tetap jadi otak permainan Garuda. Joey Pelupes dalam kurung Lommel SK Belgia. Tukang sapu lini tengah. Tenang, kalem, rapi. Ivar Jenner dalam kurung Jong Utrecht Belanda. Lagi sial, absen karena akumulasi. Tapi tetap dibawa buat jaga chemistry. Nathan Chu Aon dalam kurung Swansea City Inggris. Bisa main gelandang atau back. Lincah dan pintar. Ricky Kambuaya dalam kurung Dewa United. Pemain lokal senior. Pengalaman di laga besar udah banyak. Winger Beckham Putra dalam kurung Persib Bandung. Kreatif, cerdas, dan punya visi tajam. Dean James dalam kurung Go Ahead Eagles Belanda. Anak baru di timnas, tapi debut langsung cetak gol. Gokil!
Egy Maulana Fikri (Dewa United). Masih muda, masih lapar. Suka tusuk dari sisi kanan. Stefano Lillipali (Borneo FC). Si senior, karismatik. Playmaker yang bisa main melebar. Marcelino Ferdinand (Oxford United, Inggris). Udah balik dari akumulasi. Pemain kunci banget buat nembus pertahanan Jepang. Striker Ole Romagnoli (Oxford United, Inggris). Striker baru naturalisasi. Badan gede, finishing tajam. Rafael Struijk (free agent). Lincah dan suka tarik back. Bisa jadi false nine juga. Ramadan Sananta (DPMM FC Brunei). Striker lokal, tajam banget di kotak penalti. Kata Patrick Kluivert, Indonesia nggak akan santai walau udah lolos. Nggak ada rotasi-rotasian, katanya. Kita harus fight dan coba ambil poin dari Jepang, ujar sang pelatih. Emang Jepang tim berat, tapi mereka kemungkinan bakal mainin banyak pemain muda. Ini bisa jadi peluang buat timnas ambil keuntungan. Selain itu, ranking FIFA juga dipertaruhkan. Poin dari hasil imbang atau bahkan menang bisa bikin posisi Indonesia naik dan berpengaruh di drawing babak berikutnya. Tanggal Selasa 10 Juni 2025. Kick-off pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Lokasi, Suita City Stadium, Osaka, Jepang. Siapin camilan dan nyalain TV atau streaming and favorit lo. Jangan sampai kelewat detik pertama, karena laga ini bakal jadi pembuktian. Jadi, Sobat Garuda, walau laga ini nggak berpengaruh ke tiket ke ronde berikutnya, tapi ini laga gengsi. Laga buat buktiin kalau Indonesia nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Kita punya skuad keren, pelatih top, dan mental petarung. Jangan lupa dukung terus dan doain semoga Garuda bisa pulang bawa poin dari Jepang. Tulis di komentar dong, siapa pemain favorit kalian dari daftar 30 nama tadi? Dan menurut kalian, timnas bisa curi poin nggak nih dari Samurai Biru? Like, share, dan subscribe kalau kalian bangga jadi bagian dari Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya.